Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini ada saham request gitu ya, bahas KB Bank Pak. Oke gitu ya, KB Bank ini sebelumnya Bukopin ya gitu, ganti nama, diakuisisi ya gitu ya, dulu saya lupa beritanya gimana gitu. Oke, menarik atau enggak ya kita nanti cek bersama-sama ya. Untuk yang request Bukopin, coba kasih pendapatnya kenapa gitu ya, harus dibahas gitu. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis saham dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi ya, hanya informasi umum dan bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, BBKP. Gitu, sehingga setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research, silakan analisis sendiri, jangan percaya sama saya gitu. Oke ya, nah sekarang ya seperti biasa gitu untuk menilai perusahaan-perusahaan yang di bursa efek gitu, yang terlisting di bursa efek sebelum saya beli gitu ya, sebelumnya yang saya anggap menarik gitu, saya perlu 3 kriteria utama. Yaitu yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen gitu ya. Ini wajib gitu ya, hukumnya wajib selalu disampaikan terus-menerus gitu ya. Karena perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi bukan bisnis di atas kertas gitu ya. Untung itu disisihkan gitu, dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu kan. Kalau kita itu keuntungan cuma 2 ya, dari capital gain gitu, kenaikan harga saham, dan juga dari dividen gitu ya. Kalau untuk yang tipe-tipe holding periodnya jangka panjang, ya pengennya dapat ada dividen dong ya gitu ya gitu, jelas gitu. Nah yang pasti perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada semua pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, tanda tanya gitu ya. Yang tadi mungkin bisa untung di atas kertas, atau mungkin hanya memperkaya sebagian pemegang saham yang menjabat sebagai pejabat perusahaan ya, terutama komisaris dan direksi gitu. Karena ingat, mereka ini gajinya udah besar ya, udah tier ini udah pasti ratusan juta gitu. Jadi mau harganya turun, mengelolanya nggak benar gitu ya, gaji udah pasti masuk kantong. Oke, dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu pasti perusahaan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi lesu, lagi rugi melulu, arus kasnya susah, utangnya terlalu besar, kasnya sedikit gitu, biasanya nggak akan bagi dividen ya. Biasanya Pak, karena pasti lebih mengutamakan untuk survivalnya dulu gitu. Perusahaan harus bertahan dulu gitu ya, melewati fase-fase sulit. Nah namun kalau misalnya teman-teman udah menemukan gitu ya perusahaan yang bagi dividen dan punya kondisi bisnisnya yang sehat, itu harus hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai kita membelinya itu di harga super premium ya, di harga tinggi, di harga yang pucuk gitu ya, karena dia akan rawan koreksi dan kita ada mengalami floating loss gitu. Jadi belilah perusahaan itu kalau bisa ya minimal mah dinilai wajarnya, atau kalau bisa ya di bawah nilai wajarnya gitu. Dan pastikan sebelum berinvestasi ya teman-teman, gunakan akal sehat Anda gitu ya, karena segala keputusan itu ya Anda yang menentukan gitu ya. Jadi jangan mudah percaya orang, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan mudah ikut rekomendasi gitu, jangan mudah percaya berita, jangan mudah percaya rumor gitu ya. Harus difilter dulu, dianalisis sendiri gitu. Dan juga jangan percaya sama saya juga gitu ya, karena di sini juga saya hanya sharing aja gitu ya, apa pendapat saya gitu ya tentang saham yang dibahas ya, ini BBKP. Nah jadi gitu, yang saya lakukan memang mengikuti konsep value investing gitu ya, dari 2016 sampai sekarang ya, metodenya gini-gini aja gitu ya, saya sampaikan gitu ya, membosankan gitu. Jadi saya beli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsic value ya, PBV1 gitu, saya cicil beli gitu. Lalu sering berjalan waktu, ketika harga sahamnya itu PBV udah kembali lagi ke 1 gitu ya, saya jual, take profit gitu, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu. Jadi saya entry-nya di mana? Biasanya akan entry di bawah PBV kurang dari 1. Misal kalau belinya di 0,8, ya potensi profit cuma 25%. Kalau misalnya belinya di 0,7, ya potensi profit hanya 42% gitu, dan seterusnya gitu. Jadi memang metode saya ini yang biasa saya lakukan, saya nggak pernah cari saham yang multi bagger gitu, yang untungnya ratusan persen gitu ya, yang heboh gitu ya. Enggak, saya carinya yang wajar-wajar aja lah, yang masuk di akal saya aja gitu. Nah jadi prinsipnya gimana gitu ya, prinsip dasarnya ini berlaku secara umum untuk semua gitu ya. Kita harus sabar ya, berorientasinya jangka panjangnya. Jadi nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau apalagi hitungan hari gitu, hitungan detik gitu ya, untungnya besar, nggak bisa gitu ya. Semuanya itu perlu waktu. Dan pastinya segala sesuatu itu harus fokusnya kita pada value perusahaan gitu ya, nilai intrinsik perusahaan gitu. Jadi misal kalau saya pakai PBV nih ya, saya akan fokusnya di book value dulu yang utama gitu ya, yang saya update tiap 3 bulan sekali.
baru nanti saya akan tentukan entry price-nya. Nah, price ini memang dia berubah setiap hari ya, terutama pada jam perdagangan tiap detik berubah gitu ya. Nah, fokusnya kalau memang maunya ke price ya, teman-teman sebaiknya menggunakan teknikal gitu ya. Karena kalau misal pakai fundamental biasanya dalam jangka pendek teknikal lebih berperan sih biasanya ya menurut saya. Nah, jadi pastinya gitu kenapa saya sampaikan ini karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi jangan kaget misal perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang buruk harganya parkir di 50 atau lebih rendah gitu ya dalam jangka panjang. Ingat kalau dalam jangka pendek ya bisa aja digoreng naik tinggi gitu ya gitu. Jadi itu nggak dalam jangka pendek kadang memang apa namanya di luar nggak masuk akal gitu ya. Cuman ya kembali lah itulah pasar gitu ya, unik gitu. Cuman kalau memang teman-teman memang ya katakanlah mau berinvestasi dengan benar gitu ya, fokuslah tadi pada value-nya ya, kinerja perusahaannya gitu. Karena nanti itu tadi gitu ya dalam jangka panjang nanti harga saham itu akan menjadi cerminannya gitu. Nah, jadi untuk penghitungan value sendiri juga kalau jangan pakai PBV juga gitu. Misal pakai teman-teman misalnya lebih nyamannya pakai PER atau lebih nyamannya pakai enterprise value ya silahkan. Bebas gitu ya, sama aja gitu. Jangan usah ikutin saya gitu. Nah, jadi kalau saya analisisnya pakai apa gitu ya. Kalau saya pakai analisis laporan keuangan, fokusnya langsung ke sini gitu ya. Jadi saya pakai sedikit dari fundamental gitu ya. Jadi saya nggak begitu lihat ya ekonominya gimana, industrinya gimana, perusahaannya gimana, risikonya gimana, nggak begitu saya pahami gitu ya, nggak begitu saya lihat gitu. Saya jadi sedikit laporan keuangan, rasio sama PBV udah gitu ya. Dan sebelumnya ada saya baca komentar coba aja kasih saran gimana kalau misalnya dikasih masukin prospeknya gitu ya untuk kedepannya gitu. Waduh, kalau masalah prospek gitu ya apa sama corporate action ya itu nanti teman-teman yang cari gitu ya karena kan sifatnya subjektif gitu. Kalau saya memang fokusnya di laporan keuangannya aja. Nah, jadi untuk di laporan keuangan gitu ya memang difokuskan memang pada neracanya laba rugi dan arus kas gitu ya, harus dipahami gitu ya karena tadi gitu ya si laporan keuangan nanti akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu, nggak paham, ya kita nggak ngerti gitu ini perusahaannya lagi gimana gitu ya. Jadi takutnya nanti kita terjebak malah membeli perusahaan yang bermasalah gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya perusahaannya memang baik gitu secara laporan keuangan nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat gitu yang layak diinvestasikan ini berdasarkan laporan keuangan. Gitu ini versi Edwin versi saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis sendiri juga gitu ya laporan keuangan bisa dicek relate nggak nih dengan ini gitu ya 7 ciri ini apa aja gitu ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik gitu ya, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang terlalu besar ya, bertumbuh berekspansi jangka panjang dan menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditor sang pemberi pinjaman gitu ya. Dan pastinya kita gitu ya pemegang saham nanti akan diuntungkan lewat apa, lewat valuasinya gitu, harga saham yang cenderung naik gitu kalau memang perusahaannya bagus, dan juga harga sahamnya stabil kalau ada penurunan dalam jangka pendek yang dalam gitu ya, nanti dia akan kembali lagi dan mungkin naik lebih tinggi gitu ya selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi suka lupa kadang ya para investor itu, jadi kadang kalau jangka pendek kadang suka marah-marah gitu ya, ya nggak apa-apa memang bisa dimaklumi kok. Nah, jadi yang di dalam kurung ini adalah indikator-indikator pos-pos laporan keuangan yang biasa saya gunakan. Nanti akan di screening gitu ya lewat apa? Ya lewat ini, dividennya, saldo labanya, PBV kurang dari 1, PER-nya, dan pola arus kas gitu ya. Dan ini sifatnya fleksibel gitu sebenarnya. Berbeda untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai ya silahkan gitu. Tapi lagi-lagi jangan percaya sama saya, silahkan analisis sendiri gitu ya. Analisis sendiri. Nah, jadi akan nanti dipindahkan gitu ke Excel seperti ini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa download gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah, jadi memang untuk kali ini kita membahasnya perbankan ya gitu ya, BBKP ya, Bukopin gitu. Memang kalau perbankan ini agak sedikit beda gitu ya dengan laporan keuangan non bank gitu ya. Kalau buat saya yang paling susah itu buat baca itu yang bukan bank, terus bukan bukan bank, bukan non bank, tapi yang kayak pembiayaan ya, asuransi kayak gitu ya, leasing itu agak susah baca laporan keuangannya. Tapi saya perbankan juga sebenarnya agak rumit sedikit gitu ya. Cuman ya biasa saya sederhanakan aja. Nah, gitu ya. Jadi untuk Bukopin gitu ya, KB Bank gitu. Nah, ini kita pertama gitu ya yang harus kita cek itu adalah ininya gitu ya, satuannya. Gitu. Nah, ini ya satuannya jutaan rupiah ya, berarti sudah benar gitu.
Nah, kalau udah benar berarti kita tinggal isi datanya gitu ya. Dan untuk Bukopin gitu ya, saya udah cek gitu ya harganya, harga riwayat dividennya ini untuk 3 tahun terakhir nggak ada ya gitu. Kenapa nggak ada? Saya kurang tahu gitu. Cuman kalau nggak salah kan ini di akuisisi ya kalau nggak salah ya. Cuman nggak tahu, cek lagi beritanya ya. Nah, pastinya kalau perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya, kita nggak bagi dividen di apa namanya, di 3 tahun ke belakang, buat saya ini perusahaan ini nggak menarik ya, karena nggak stabil dari bisnisnya gitu ya. Apa nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya dia eh, apa namanya nggak bagi dividen gitu ya, ya udah saya close aja laporan keuangannya, selesai. Gitu ya, cari aja saham lain gitu. Nah jadi ini udah nggak lolos screening yang pertama nih, ini harganya 76 nih, di bawah 100 ya gitu ya. Gitu ya, saya nggak ngikutin juga sih. Nah, mana untuk yang dipindahkan datanya gitu ya, sebenarnya kalau di perbankan gitu ya, ini kan memang dia berbeda ya sama yang non bank gitu ya. Nah, cuman kalau saya sih tetap ya, saya tetap hitung juga kasnya gitu, kasnya tetap saya pindahkan gitu, sama gitu ya untuk semua apa namanya perusahaan. Kas ini memang paling penting gitu ya, karena kas ini gitu ya adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya penggunaan uang kasnya kan digunakan untuk pembayaran operasional, pembayaran ekspansi usaha, dan juga pembayaran pinjaman ke bank gitu ya, atau pihak ketiga kalau memang ada gitu. Dan jumlah itu jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu gitu ya aktivitas-aktivitasnya. Dan kalau terlalu banyak juga hati-hati, artinya perusahaan kurang bisa memanage kelebihan kasnya gitu. Jadi harus optimal ya, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nah, setelah itu gitu ya, langsung loncat ke bagian ekuitas ya, terutama di saldo laba. Ya, ini nih. Ya udah langsung, ya, teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti apa namanya, udah langsung tahu gitu ya. Yang dipindahkan saldo laba. Ya, nah lihat nih saldo labanya ini negatif, teman-teman gitu ya. Gitu ya. Apa artinya gitu, dan kenapa harus saldo laba yang kita lihat? Jadi gini, saldo laba itu adalah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya. Dan ini nilainya negatif. Artinya apa? Perusahaan ini rugi melulu gitu ya, nggak pernah untung gitu ya. Ini pas nih, ini karena ini saya jelasin sedikit ya tentang saldo laba. Bentar, ada laron. Ada laron terbang. Oke, nah jadi misalnya gini ya, modal awal misalnya teman-teman 3 miliar gitu ya. Nah, lalu apa namanya, buka bisnis gitu ya, di tahun pertama untung 250 juta. Nah, saldo labanya dia bertambah. Nah, kalau 2016 misalnya untung lagi tuh, dia bertambah lagi gitu ya saldo labanya. Lalu di tahun berikutnya ada nih yang rugi. Nah, nanti akan mengurangi pos saldo laba ini gitu. Tapi selama dia profit ya, saldo laba ini nanti akan bertambah ya. Jadi akumulasi keuntungannya dia akan bertambah. Tuh, jadi modal awal 3 miliar sekarang jadi 4,5 miliar gitu. Jadi kalau perusahaan yang ada saldo laba, artinya perusahaan itu memang sudah terbukti untung. Nah, sekarang bayangkan kalau yang negatif kayak gini, yang defisit gitu ya. Nah, jadi nih misalnya tahun pertama tadi rugi gitu ya, terus tahun berikutnya rugi juga, tahun berikutnya rugi lagi, jadi saldo lama makin lama makin negatif gitu ya. Dan terus tiba-tiba di berita untung. Oh, saya ingat ini yang request itu kalau nggak salah sebelumnya rugi jadi untung ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah benar kalau nggak salah. Nah, ini jadi hati-hati gitu ya. Nih, jadi misalnya untung nih, untung tuh akan mengurangi saldo labanya tuh, jadi mendekati nol. Cuman lalu rugi lagi gitu ya, jadi dia nilai tetap negatif. Sekarang saya tanya, kalau perusahaan itu dia untung gitu ya, tapi saldo sebelum masih menanggung kerugian, kita kira ini perusahaan udah untung belum? Belum, kan masih ruginya masih banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di 2025 Q2 sendiri ini masih defisit ya, masih rugi gitu. Jadi nanti akan mengerus modal gitu ya. Jadi buat saya sih, saya menghindari saham yang kayak gini ya, berarti masih belum stabil gitu ya, masih rugi terus gitu. Jadi bisa dibaca aja kalimatnya ya, BBKP ini ya, dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 telah mengakumulasi kerugian sebesar 20,6 triliun gitu. Jadi masih rugi. Apanya, nggak akan bisa bagi dividen ini gitu ya, karena kalau perusahaan yang bagi dividen saldo labanya harus positif. Ini udah negatif ya, nggak akan bisa
gitu. Jadi ya perusahaan ini udah jelas nggak menarik gitu ya. Kalau saya sih nggak mau beli saham seperti ini. Tapi kalau buat teman-teman ya silakan gitu ya. Cuman ini hanya sharing aja pendapat saya gitu. Mungkin harganya ini juga kenapa di bawah harga 76 ya. Gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu gampangnya gitu ya. Jadi yang tadi di berita itu apa? Ya jadi perusahaan untung gitu. Selalu cek saldo labanya. Kalau dia masih negatif gitu kayak gini, dia artinya belum untung gitu ya. Jadi jangan terpaku kalau misalnya memang ternyata perusahaan itu sebelumnya saldo labanya positif ya, sekarang negatif. Jangan terpaku gitu. Jadi jangan kita tuh jangan kayak zaman dulu dia untung besar. Enggak. Yang dihitung itu zaman sekarang gitu ya, yang terbarunya 2025 Q2 gitu. Jadi faktanya kan 2025 Q2 masih rugi, ya udah gitu ya. Buat saya sih nggak menarik perusahaan ini ya, masih belum stabil gitu ya, kalau belum untung, kecuali kalau ini berbalik jadi positif lagi gitu. Nah, sekarang langsung cek tuh. Tadi saya bilang ya, dia akan menggerus modal. Lihat nih. Modal 3 miliar, ruginya aku install satu sama tuh, dia menggerus modal. Nah, sekarang lihat nih. Ini ekuitasnya cuma 8,3 ya. Tuh, kita pindahin dulu. 01, benar, bentar, tunggu ya, 401. Nah, kepentingan non pengendali, ini jangan lupa dipindahin juga. Nah, lihat nih, ya tuh, rugi. Gitu ya tuh, modal awalnya sekian, tambahan modalnya sekian, rugi melulu. Jadi sisa segini. Tuh ya, jadi buat saya sih ini perusahaan nggak menarik gitu ya. Dan ini juga PBV juga kemahalan lagi ya, di atas 1,68. Nggak tahu profit ya minus 40 ya kalau pakai PBV. Saya sih nggak cari yang seperti ini gitu. Nah, lalu kita cek gitu ya ke ininya ya, laba ruginya. Memang laba rugi ini memang yang jadi daya tarik ya tadi untuk di berita-berita analis. Nah, ini kalau di perbankan ini agak beda ya, bukan revenue tapi namanya interest income. Ini kalau ada syariah berarti ada unit syariahnya ya. Dan ini yang mana pakai nilainya ya, kalau pendapatan itu cari totalnya, total pendapatan di awal, angka teratas ya, yang ini dijumlahin. Ya, nah yang ini. Mana tadi? Nah, ini yang paling atas ya. Nah, ini 2677. Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, lalu gross profitnya yang mana? Nah, ingat ya, kalau saya selalu menganalogikan, jadi kalau ada pendapatan pasti ada beban modal gitu, harga jual. Nah, ini kita jual aja, potong aja dari beban bunga ini, beban langsung ya. Nah, ini nih beban bunganya. Berarti gross profitnya yang ini. Gitu 573. Gitu. Nah, lihat nih, gross profitnya dia rendah ya. Untuk perbankan biasanya yang bagus itu di atas 50% lah. Kebanyakan bank-bank besar gitu ya, BNI, BRI, BCA, seingat saya GPM ini tinggi ya, 60% lebih deh ke atas. Ini masih rendah sekali ya GPM-nya. Jadi di bawah rata-rata perbankan lah menurut saya ya. Nah, kenapa gitu ya laba bruto ini penting? Karena laba bruto ini nanti untuk melihat nanti keunggulan kompetitif perusahaan lah. Cuma kalau perbankan itu ya intinya kan nanti gross profit nanti akan dikurangi beban lain-lain ya. Tuh, beban operasional, beban bunga, beban pajak, bla bla bla, nanti keluar laba bersih gitu ya. Dan memang cari juga ya perbankan itu kalau yang interest income-nya dia naik gitu ya. Kalau naik kan dia berarti bagus dong gitu ya, ada pertumbuhan. Tapi ini kan sedikit sekali ya pertumbuhannya gitu ya. Nah, ini gross profitnya juga stagnan, berarti ada kemungkinan ya kekuatan GPM-nya rendah juga berarti kan kekuatan keunggulan kompetitif si bank ini kan nggak kurang begitu menonjol dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Semakin tinggi GPM itu kan berarti makin unggul gitu ya barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan gitu. Nah, lalu cek langsung ke bagian nih laba bersihnya ya, tadi kan dikurangin DLL gitu. Nah, cari yang ini. Nah, tuh ya gitu. Nah, jadi untuk yang request gitu ya, nah ini sebenarnya ya itu memang betul ya, dari sebelumnya rugi tapi jadi untung. Cuman kalau saya kembali lihat dulu saldo labanya ya, berarti ini kan masih mengakumulasikan kerugian dari sebelumnya gitu, nggak akan bagi dividen kok ini gitu. Kalau misalnya 389.000 ya tinggal dibagi aja, ini perlu berapa tahun gitu. Kalau ini kita setahun kan itu perlu berapa tahun untuk dia membalikan si kerugiannya itu jadi untung lagi gitu ya. Nah, ini per juga ya, per mana ya. Nah, ini PR 18 ya gitu, jadi kemahalan juga gitu. Ini nih, saya cari yang di bawah 15 gitu ya. Jadi ya ini hampir semuanya gak lolos screening. Nah, tapi nggak apa-apa, kita belajar gitu ya untuk bukopin gitu ya dari saham perbankan ini. Nah, itu kan ada laporan arus kas ya. Ini laporan yang sering dilupakan analis gitu ya. Ya karena nggak menarik juga apa yang mau dilihat gitu ya secara laporan arus kas. Cuman laporan ini penting gitu ya. Dia seimbang dengan laba rugi. Jadi ini laporan untuk memvalidasi si laba rugi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan di perbankan itu ada interest income gitu. Nah, itu kan pasti ada uang yang dibayarkan oleh nasabah ya gitu ya, bunganya gitu. Nah, yang mana? Yang ini tuh, penerimaan bunga.
penilaian pendapatan syariah. Uangnya bener nggak kan uangnya diterima bank. Nah ini harus dijumlahkan nih karena dia angkanya ada dua ya, ada unit syariah sama unit yang biasa yang reguler. Gitu kita pindahin dulu. Jadi nanti kita validasi gitu ya, nanti ada rasionya. Ntar saya pindahin dulu. Nah, kok gini sih? Gimana? Ngaco, ngisinya nggak bener. Oke. Nah, lihat nih. Nah, udah nih ya. Nih, keluar nih. Rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ya, gitu. Receipt to revenue ratio. Nah, ini 92%-nya. Periode sebelumnya ini merusaknya kurang bagus ya. Gitu ya. Cari yang pendapatan revenue ini rasionya ini yang mendekati 100%, gitu ya. Minimal 90-95%. Ini periode sebelumnya buruk. Kalau kata saya buruk, gitu karena di bawah 90%, gitu. Maksudnya gimana, Pak Edwin? Gitu nih ya. Jadi misal teman-teman menjual barang gitu ya, barang harganya 1 miliar. Nah, ke customernya bayar 920 juta. Bagus nggak? Bagus. Kalau bayar cuma 840 juta, teman-teman bagus nggak? Ya kalau buat saya kurang bagus gitu, karena harusnya kan kalau jual 1 miliar ya sebaiknya 1 miliar juga uang yang diterima gitu. Karena uang yang diterima itu kan nanti untuk tadi ya bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan bayar pinjaman gitu. Dan ini gitu ya, si perusahaan itu dia mengaku ya pendapatannya 2,6 juta, tapi kas yang diterima cuma 2,4 gitu ya. Ya segini lumayan lah, bagus lah di atas 90%. Nah nanti gitu ya, uang kas yang diterima itu digunakan untuk apa? Untuk pembayaran bunga, pembayaran beban, bla bla bla, bayar gaji, bayar karyawan. Nanti keluarlah net CFO yang ini. Untuk perbankan itu pakai yang ini, bukan yang ini ya. Jadi ingat, cari yang ini sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Ini adalah net CFO yang benar. Ya, jadi bukan yang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dia positif, gitu ya. Dia positif. Bentar, kok ini salah. Tunggu bentar ya. Maaf. Nah, ini kita tambahin dulu. Tunggu. Ini tunggu. Oke, nah ini udah ya. Oh ternyata bagus nih ternyata ya. Jadi maaf gitu ya. Jadi ini bagus ternyata, maaf dikoreksi gitu ya. Pantesan saya bingung gitu kok post yang ini udah keisi gitu ya. Nah ternyata ini bagus gitu. Jadi secara manajemen kas ini bagus ya. Jadi dia bisa menagih piutang-piutang yang belum tertagih kalau rasionya di atas 100%. Gitu. Ini bagus. Berarti kinerjanya yang tahun sebelumnya tahun sekarang bagus ya. Maaf saya salah input tadi gitu. Karena ya tadi ya gitu. Kadang kan kalau dia non bank itu dia kadang jadi satu gitu ya. Jadi ini udah langsung jumlah. Cuma kalau yang perbankan ya kadang ada unit syariahnya, jadi harus dijumlah. Ini bagus gitu. Jadi secara manajemen kas kita penagihan piutang ini bagus gitu ya. Jadi dia di atas 100% gitu. Manajemen kasnya baik. Nanti kan tadi uang ini kan digunakan untuk pembayaran bla 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 gitu ya. Nah, jadi dapat net CFO yang ini nilainya. Ini bagus. Untuk yang periode sekarang ini dia positif ya, sebelumnya negatif. Gitu, ini bagus gitu ya. Jadi perusahaan ini dari bisnisnya menghasilkan uang tunai gitu ya. Jadi uang yang diterima itu nggak habis untuk bayar operasional. Bagus gitu. Nah, lalu untuk kita lihat untuk bagian investasi. Maksudnya di sini kalau bahasa saya itu aktivitas untuk ekspansi usaha. Gitu ya. Nah, carinya yang nilainya negatif kayak gini gitu ya. Nah, ini kan untuk penerimaan uang. Jadi kan dia nggak berinvestasi ya. Tuh. Soalnya kalau misalnya dia berekspansi tuh misalnya kayak gini tuh, nilainya negatif. Pembelian aset tetap ya tuh. Jadi carinya nilainya negatif. Jadi kalau untuk yang periode sekarang ini perusahaan itu dia menahan ekspansinya gitu ya. Kalau sebelumnya dia bagus gitu ya. Dia cukup bagus, dia negatif. Cuma sekarang ini menahan ekspansi nih. Nilainya juga lumayan besar. Gede juga gitu ya. Gitu, jadi mungkin perusahaan lagi ada kesulitan kali ya, mungkin. Bisa jadi sih, bisa jadi. Nah, lalu setelah itu gitu kita cek juga nih ke bagian pendanaan yang ini gitu. Carilah nilainya yang negatif gitu. Karena kalau dia negatif dia pembayarannya lebih besar daripada penerimaan gitu ya, pinjaman tuh. Ini bagus. Tuh, pembayaran pinjaman tuh minus 3,9 ya. Pembayaran atas bla 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 tuh gitu. Nah, ini cari yang negatif, cuman ini juga positif ya gitu. Jadi untuk kinerja BBKP ini saya rasa untuk 2005 Q2 kurang bagus ya kalau menurut saya sih gitu ya. Gitu, ini juga memang ada kenaikan kas juga gitu. Cuman nggak tahu ini pola yang cukup jarang gitu ya. Dia kalau dia positif semua gitu. Kadang
kalau kita bicara secara teori gitu ya, di textbook kan kalau dia banyak uang kasnya ini kan dia biasanya untuk melakukan akuisisi. Kadang biasanya kayak gitu karena kan uang kasnya banyak gitu. Cuman saya nggak tahu ya, saya nggak mengikuti si BBKP ini dia lagi ada mau kedepannya ada aksi korporasi apa gitu ya. Nah cuman memang juga harus kita lihat juga ini kan CFO-nya kan kita pakai yang ini ya, bukan pakai yang ini gitu. Nah oke, jadi pendapat saya untuk BPKP gimana ya? Jelas ya perusahaan ini nggak menarik, nggak ada bagi dividen ya, dan mungkin nggak akan bagi dividen ke depannya. Karena apa? Karena saldo labanya masih negatif, masih mengakumulasi kerugian 20,6 triliun gitu ya. PBV juga kemahalan gitu ya, nilai bukunya aja 45 ya, kalau harganya 30 mungkin saya beli gitu ya, soalnya kan ini kemahalan buat saya gitu. Secara profitabilitas ya mungkin untuk kinerja untuk 2025 Q2 dia sedikit lebih baik lah dibandingkan periode sebelumnya ya, tapi kemahalan juga ya, masih di atas 15 gitu, masih 18, dan secara arus kas juga ini ya oke lah, dia menghasilkan kas operasi ya bagus gitu, cuma periode sebelumnya ini buruk gitu ya. Jadi sekarang udah ada membaik gitu ya, menghasilkan uang tunai. Cuman ini perusahaan nggak berekspansi ya untuk di 2025 Q2 gitu ya. Pembayaran juga ini juga masih positif gitu ya. Cuman kembali ya kadang untuk investasi dan CFF ini kadang memang dia sifatnya subjektif gitu ya. Positif negatif itu subjektif gitu ya. Kadang memang yang positif kadang bagus, kadang juga jelek. Cuman kalau saya sih biasanya carinya yang negatif gitu ya. Dan ini juga kan nggak lolos screeningnya banyak. Gitu aja sih. Jadi kesimpulannya ya BPKP buat saya nggak menarik gitu. Nah kalau buat teman-teman gimana? Menarik nggak BPKP gitu ya? Coba kasih pendapatnya gitu ya, supaya teman-teman yang lain tahu gitu, kita bisa sama-sama belajar gitu. Oke, jadi untuk itu aja. Mungkin kalau teman-teman punya request saham gitu ya, atau punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh gitu sampaikan aja di kolom komentar, nanti saya respon gitu ya. Dan pastinya ya ini aja lah gitu ya, apa yang saya lakukan ini gitu ya, saya berharap gitu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya, dan juga bisa memperkaya teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja pembahasan BPKP gitu ya untuk hari ini, untuk sesi ini. Oke, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.